kalian kondisikan terlebih dahulu kelasnya. Apabila ada sampah, tolong dibuang di akar sampah. Sudah bersih? Sudah. Baik. Selanjutnya Bapak ingin absensi kalian semua ya. Untuk membersihkan waktu, Bapak tanya langsung saja siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita pada hari ini akan membahas mengenai etika digital di dalam agama Islam. Anak-anak semuanya di sini tentu memiliki handphone kan? Ya. Itu termasuk teknologi ya, teknologi digital. Nah, semua punya media sosial kan? Punya. Ada yang pernah beri komentar nggak di suatu konten itu? Ada yang pernah? Pernah nggak? Oke. Nah, jadi ketika kita bermedia sosial menggunakan digital, kita juga harus memiliki adab dalam menggunakan teknologi digital seperti sosial media dan juga platform-platform lainnya. Oke anak-anak, Bapak lihat kalian kayaknya kurang semangat gitu. Bapak akan memancing kalian untuk lebih semangat lagi pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak akan mencoba satu seperti untuk kalian. Oke, caranya seperti ini ya. Yang pertama, tepuk pagi berarti 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Terus sore itu tepuknya 3 kali. Kalau malam tidak ada. Oke, semuanya siap? Siap. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Malam. Oke, baik selanjutnya. Gimana udah jereng matanya? Udah semangat belajar? Alhamdulillah. Oke, tujuannya kita mempelajari etika digital Islam ini supaya kita bisa menjaga jari-jari jari kita ini untuk tidak menggibah di sosial media, terutama menggibah di kolom komentar, terus memberikan informasi yang hoax. Ada yang tahu hoax? Berita yang palsu atau tidak dikali kebenarannya. Oke, baik. Nah, etika digital dalam Islam adalah cara kita bersikap di dunia online, seperti berbicara sopan, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax tadi, dan menghormati privasi orang lain. Ada 3 prinsip utama dalam etika digital menurut Islam. Yang pertama, menjaga kebenaran. Yang kedua, menghindari gibah, membicarakan orang. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan. Nah, jadi Bapak ingin mengingatkan ya kepada kalian semuanya bahwasanya kita itu harus menjaga 3 prinsip itu tadi, yaitu kita tidak boleh menggibah orang. Itu kan termasuk menyalahgunakan digital dalam Islam. Menggibah, terus berkomentar yang tidak baik. Itu banyak yang terjadi
terjadi sekarang, anak-anak muda itu berkomentarnya dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Bapak ingatkan lagi kepada kalian semuanya agar bisa lebih tertib dalam digital, dalam bermedia sosial. Contohnya juga seperti kita mendapati berita, kita belum tahu nih apakah berita itu memang benar kenyataannya atau tidak. Namun secara spontan kita langsung mengirim ke grup keluarga, ke grup teman. Itu tidak boleh. Jadi seharusnya kita mencari terlebih dahulu fakta yang sebenarnya akan berita tersebut. Anak-anak semuanya di sini ada yang pernah mendapati berita hoax? Pernah. Oke, kalau Reza tanggapannya apa kalau mendapat yang kayak gitu hoax? Mencari dulu beritanya Pak, apakah benar atau tidak. Jadi kita mencari tahu dulu tentang berita tersebut, apakah benar atau tidaknya. Nah, bagus ya, ya si Reza ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada nggak yang pernah menyebarkan konten atau poster apa kayak gitu yang berisikan tentang kebaikan? Ada yang pernah? Nah, kalau dari Siti Nurhidayah, apa sih yang menurut kamu itu baik untuk disebarluaskan? Menurut saya Pak, agar orang lain bisa mengikuti ibadah tersebut sehingga bisa menjadi amal jariah. Oh, bagus, mantap ya, alhamdulillah. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan mengenai digital dan Islam. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang ini bertiga, kelompok satu, dan ini kelompok dua, berempat ya. Nah, untuk kelompok satu, silakan kalian diskusikan mengenai jika ada teman yang memberikan berita yang tidak benar atau hoax ke grup kelas, apa tanggapan kalian dan apa yang harus kalian lakukan? Paham? Untuk kelompok dua, kalian silakan diskusikan bagaimana ketika teman memposting dalam konteks menghina orang lain. Nah, tanggapan kalian seperti apa dan hal apa yang harus kalian lakukan? Bisa dipahami? Ada yang tidak paham? Paham semua? Alhamdulillah. Baik, silakan dikerjakan. Iya. Menurut pemikiran kalian sendiri ya, apa kalian sendiri ya, ingin tahu? Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang tidak paham? Semuanya perlu kerja sama ya, berdiskusi ya. Yang lu kira ini kenapa? Jangan gitu ya. 10 menit kemudian. Sudah? Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan apa yang didapat dari diskusi tadi. Silakan. Tolong teman-temannya simak ya, teman-teman di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana jika seorang teman menyebarkan berita tidak benar di grup kelas, apa yang harus dilakukan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami adalah Islam menyikapi penyebaran berita yang tidak benar harus dilakukan
yang pertama itu kita bisa tabayun atau klarifikasi dulu. Jadi langkah pertama itu adalah memastikan kebenaran berita tersebut dengan bertanya langsung kepada teman yang menyebarkan atau mencari sumber yang lebih dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, tepuk tangan semuanya untuk teman kita. Silakan kembali ke tempat. Sangat bagus ya penampilan dari teman-teman kita ini. Silakan kalau buat untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di sini kami ada 4 cara. Yang pertama, menasihati teman kita itu secara baik-baik dengan cara mendekati teman dengan cara yang sopan dan memberikan pengertian bahwa menghina orang lain di media sosial itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan dapat menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya, Silakan kembali. Ya, bagus sekali ya penampilan kita kalian pada pagi hari ini tadi. Kelompok 1 sangat bagus penyampaiannya. Begitu juga kelompok 2. Kalian semuanya berdiskusi dengan baik dan benar. Tadi ada juga yang bertanya ya sedikit yang paham dan alhamdulillah setelah dijelaskan kemudian paham. Nah, Bapak yang bertanya dari yang telah kita pelajari tadi, apa sih kesimpulan yang dapat diambil? Silakan Dea. jadi dari pembelajaran hari ini tentang etika digital dalam pendidikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam media sosial kita harus sesuai dengan ajaran syariat. Misalnya kita tidak boleh menyebarkan berita hoax, tidak boleh menyebar, dan kita harus menyebarkan kebaikan di media sosial. Oke, tepuk tangan untuk Dea. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang etika, prinsip dalam digital dalam Islam? Sudah paham? Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah bermanfaat menurut kalian? Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma di waktu kita belajar saja. Begitu juga dengan kita bersosialisasi di masyarakat, bukan cuma di dunia maya saja ya. Kita harus tetap sopan santun, bersyukur ketika kita berada di masyarakat. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, jika ada salah kata, maka mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.